Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin adalah jenis makhluk Allah yang tak tampak oleh mata. Karena itu, banyak orang yang lantas menyebutnya dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika bermanfaat. Sama dengan manusia, jin ada yang muslim, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada juga yang kafir, yang selalu mengganggu dan mengajak manusia dalam kesesatan. Maka jin ini adalah musuh manusia. Dan jin yang paling berbahaya adalah jin asyik. Inilah jin yang selalu menikahi perempuan di waktu tidurnya. Jikalau perempuan itu perawan, maka ia akan dihalangi untuk menikah. Dan jikalau sudah menikah, jin asyik akan merusak hubungannya dengan suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan jin yang menyertainya." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan untuk membaca doa sebelum melakukan hubungan suami istri, agar jin tidak mengikutinya ketika berhubungan. Dan jin akan memilih wanita yang lemah, yang jarang berzikir dan membaca Al-Quran. Karena obat gangguan jin adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang menyala, dan ia adalah ujung api yang berkobar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Marij adalah kobaran api yang bercampur dengan api hitam yang sangat panas. Adanya golongan jin yang mencintai seorang manusia. Golongan jin ini dipanggil jin asyik. Gangguan jin asyik ini penyebabnya dari berbagai faktor. Di antaranya disebabkan kelalaian manusia itu sendiri. Gangguan jin asyik ada bermacam-macam jenisnya. Ada jin yang jatuh cinta dengan seseorang manusia dalam waktu yang sekejap saja. Juga yang jatuh cinta dengan seseorang dari sejak kecil. Gangguan jin asyik yang terjadi sejak dari kecil adalah gangguan yang sangat sukar untuk dikeluarkan. Jin sama juga dengan manusia, yang pria mencintai wanita dan yang wanita mencintai pria. Ini terjadi karena perasaan cinta jin itu kepada manusia sudah terlalu mendalam dan sukar untuk dipisahkan. Keadaan ini disebabkan jin selalu melihat manusia yang dicintainya itu, melihat kebaikannya, apalagi jika jin selalu melihat manusia itu selalu telanjang dalam keadaan tidak membaca doa perlindungan. Sebab itulah Islam mengajarkan kita supaya dalam keadaan apapun membiasakan diri dengan membaca doa. Di antara faktor-faktor yang berisiko seseorang itu dicintai oleh jin adalah jin kerap kali melihat manusia itu bertelanjang dengan tanpa membaca doa. Sebab itu, dalam Islam kita diupayakan sebaiknya berpakaian dalam keadaan apapun. Bersetubuh dengan istri pun sebaiknya tidak bertelanjang. Apabila jin telah mempunyai perasaan cinta kepada seorang, jin tersebut akan coba melakukan segala upaya agar manusia yang dicintainya tidak menikah dengan manusia yang lain. Ini karena jin seperti juga manusia, mereka mempunyai perasaan cemburu. Jin terkadang jatuh cinta kepada manusia, sebagaimana manusia jatuh cinta dengan manusia yang lain. Seperti mana lelaki mencintai wanita, dan juga seperti wanita mencintai lelaki. Tanda-tanda gangguan jin asyik sering bermimpi bersetubuh. Mimpi bersetubuh yang puncaknya dari gangguan jin asyik ialah mimpinya akan berlaku hampir setiap malam, berlaku dalam waktu yang lama, dan mereka yang mengalaminya akan terasa seperti bukan mimpi, tetapi seperti nyata. Ini terasa apabila bangun dari tidur. Anda akan merasa letih dan juga lemas. Tetapi dalam masa yang sama Anda seolah-olah merasa puas. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada aliran darah Adam.
Dan ini terjadi karena seringnya bermaksiat dan melakukan hal-hal syirik. Sebagai ikhtiar supaya kita semua selamat dari gangguan jin asyik ini, setidaknya kita memulai setiap pekerjaan dengan basmalah dan memperbanyak baca zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Wallahu a'lam.